Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Pemirsa semua GKB channel yang dirahmati Allah, kembali lagi di acara Kalbu kajian malam Sabtu dengan saya sebagai host pada malam hari ini dan Ustadz Fikri Salah sebagai pemateri pada malam hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Kita sudah Lama hampir sekali ini Ustadz ya. dua bulan. Iya, benar sekali. Jadi ini lama sekali kita tidak tampil di acara Kalbu ini Ustadz. Baik Ustadz, untuk menyingkat waktu, kita sapa dulu pemirsa yang sudah join pada malam hari ini. Selamat malam Mbak-mbak, Mas-mas, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah join. Alhamdulillah Ustadz, sepertinya sudah banyak yang join. Baik Ustadz, Alhamdulillah. kita langsung masuk saja pada pembahasan pada hari ini, pada malam hari ini. Eh, untuk pembahasan malam hari ini kan kita akan membahas mengenai bocoran kebenaran. Betul, betul. Nah, sebelum kita membahas mengenai bocoran kebenaran ini, terkait dengan materi kita sebelumnya di kajian sebelumnya, kita juga membahas mengenai hutang hidup. Nah, Iya, iya. nah terkait dengan hutang hidup dengan materi sekarang yaitu bocoran kebenaran, apakah ada keterkaitannya, Ustaz? Ya, terima kasih Ustadz Hikam yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara di sini. Ya. Kalau kita sebelumnya membahas tentang hutang hidup, tetap berkaitan dengan manusia. Oh, Ya. Karena kita sebagai manusia mau tidak mau harus mengakui apapun yang kita punya itu adalah pemberian. betul. Kalau pemberian pada hakikatnya adalah juga, kalau kita menggunakan bahasa ekonomi, keberhutangan. Hmm, Sehingga agama itu adalah sistem yang diberikan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk sebagai wadah kita itu membayar atas segala apa yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga agama itu memberikan kita aturan-aturan, ini loh cara yang terbaik, ini loh cara yang tepat untuk membayar segala apa yang sebenarnya kita itu diberi oh, oleh Tuhan Sang Pencipta itu. Nah, kalau berkaitan dengan materi kita malam ini, bocoran kebenaran, manusia intinya itu tidak akan tahu apa-apa. hmm, Karena apa? Ketika bayi nggak merasa, nggak ingat kita. Ya, udah SMP, apalagi SMA sudah tidak ingat masa-masa bayi. Apatah lagi tentang kehidupan ini. Nah, akhirnya Tuhan yang maha kuasa, yang maha adil, ya, di samping telah memberikan semua fasilitas kepada manusia, akhirnya Tuhan juga memberikan petunjuk. Nah, sebenarnya itu yang saya maksud bocoran kebenaran itu. oke, baik. Berarti masih ada keterkaitannya Ustaz ya, Oh, terkait betul, dengan betul. materi pada malam hari ini. Baik Ustaz, berbicara mengenai bocoran kebenaran. Nah, manusia, kita sebagai manusia ini kan hidupnya di bumi, di dunia ini. Nah, apakah tempat untuk hidup itu hanya ada di dunia ini, Ustaz? Nah, Mungkin bisa dijelaskan. Ini karena pastinya banyak orang itu yang bertanya-tanya, apakah kita ini hanya hidup di sini saja? Nah, iya, iya, betul. Ini bukan kebetulan ya. Pagi ini tadi saya juga ada yang menanyakan hal itu kepada saya. Eh, Memang hidup ini cuma di dunia ini saja ya, berkaitan dengan fisiknya, maksudnya planet bumi saja, enggak? ya. Kan planet diciptakan banyak, apakah di sini saja? Kalau manusia tanpa adanya bocoran kebenaran, Hmm, kebenaran yang dicapai itu mungkin tetap bersifat relatif. Jangan-jangan masa, kan sangat masuk akal ya ketika berpikir gitu kan, ya masa betul. planet yang begitu banyak, apalagi ketika anak SD, SMP diberitahu oleh guru-gurunya ternyata banyak planet, kita hidup di galaksi Bima Sakti ini
ternyata masih banyak galaksi. Masa hidupnya ada di bumi saja? Ah, Itu logika manusia secara umumnya. Kalau tanpa adanya bocoran dari sang pencipta itu sendiri, kita nggak akan tahu. Dan memang di dalam Al-Quran dinyatakan, walakot makannakum fil ardi falahum fiya ma'ayish. Ternyata memang telah kami tempatkan kamu semua, berarti kita ini manusia, terutama Bani Adam, ya, tempat hidupnya ada di bumi. Dan di bumilah tempat kita ma'ayis, mencari penghidupan. oh, Jadi di situ intinya. Jadi memang kalau kita tidak diberitahu, ya akan selalu mencari dan gak akan sampai-sampai. Seperti usaha sekarang yang sangat sangat apa terkini, ya, masih ribut. Memang manusia bisa sampai ke Mars, nah, tapi Mars bukan bumi. Ya, kalau kita mau pindah ke Mars, kita bukan makhluk bumi lagi, makhluk Mars. makhluk Mars gitu ya. Padahal di Mars memang tidak ditemukan, ya, makhluk hidup, masih berupa prasangka-prasangka. Kalau kita memiliki keimanan dan memang percaya 100% dengan Al-Quran, dan Al-Quran sudah menyatakan sejak awal la raiba fi, tidak ada keraguan, dan salah satu isi dari Al-Quran menyatakan bumilah tempat kita hidup Oh, di atasnya gitu. berarti pada dasarnya memang manusia itu diciptakan ya memang untuk hidup di bumi ini Ustaz ya. Betul, Dan betul. itu sudah diberi bocoran Nah, ternyata ya. gitu ya. Memang Nah, kayak gitu. berkaitan dengan kehidupan Ustaz. Karena kita ini kan dari penjelasan tadi kan bahwasanya kita memang hidupnya ada di bumi dan memang Allah pun sudah menghendaki kalau kita harus hidup di bumi gitu ya. Nah, terkait dengan duniawi. Kalau bumi itu kan pasti tidak bisa dipisahkan dengan duniawi Ustaz. Nah, terkait dengan dunia itu pasti ada suka dukanya. Nah, apakah manusia di dunia ini hanya bisa merasakan mengenai suka dan duka Ustaz? Nah, kalau berkaitan masalah kehidupan, ya, mulai manusia primitif, ya, yang belum mengenal peradaban sampai yang sudah mengenal peradaban. Jadi kalau kalau menurut keilmuan Islam, ya, kita baru dikatakan manusia yang dalam kategori mengetahui ataupun mencetak sejarah itu dari zamannya Nabi Nuh sampai ke kita. Ya. Dari manusia pada zaman itu sampai sekarang, kehidupannya hanya berkutat untuk mencari apa itu yang namanya arti hidup, baik yang suka maupun duka. Sebenarnya mencari arti hidup itu apa? Ya. Dan dikatakan dalam berbagai literatur itu dikatakan, ya, bukan berbagai literatur lagi, ya, di kehidupan yang nyata, yang suka pingin bertahan dengan kebahagiaannya, kesukaannya, yang menikmati terus. Kalau bisa jangan luntur. Sedangkan yang hidupnya penuh dengan kedukaan akan berusaha semaksimal mungkin untuk keluar dari kedukaan itu dan mencicipi yang namanya kesukaan. Dan mau tidak mau memang berkutat ini. Adanya pertengkaran, adanya perebutan. Apalagi kalau kita membahas politik, ya. Ya, Iya. yang suka ingin mempertahankan. Dan itu pun sudah ada bocoran gitu ya Ustaz ya, terkait dengan Betul, kehidupan betul. manusia bahwasanya kelak manusia itu pasti akan merasakan yang namanya suka dan duka. Betul, betul. Bahkan dari yang sering merasakan dukanya itu sampai ada yang frustasi gitu. Iya, ya. Makanya di sini eh, kalau kita sebenarnya topik kita kali ini kan berkaitan dengan Al-Qur'an sebagai wahyu itu sendiri, ya. Hmm. Yang mana kalau kita bahasakan secara secara keseharian kita, ya, Al-Quran adalah bocoran tentang kebenaran yang sifatnya mutlak. Mutlak dalam artian kalau manusia itu mencari sendiri, memang akan ketemu kebenaran. Tapi kebenaran yang tidak sampai kepada tahap yakin yang betul-betul. Karena nanti akan berkaitan, loh, kalau bahasanya orang-orang Jakarta, itu kan menurut lu, menurut gua beda. Akhirnya nanti selalu
bergaduh gitu. Dan memang Al-Quran turun sebagai penengah. Maka dikatakan sebagai Al-Furqan, pembeda mana yang benar, mana yang salah, mana yang benar palsu ataupun yang salah. Karena kita kan selalu mencari pembenaran. Gitu Betul. ya. Al-Furqan sebagai kata kata lain ataupun nama lain dari Al-Quran itu membedakan. Mubin, bayin itu bahasa-bahasa Al-Quran memang penjelas. Dan rumusannya sudah ada di Al-Quran semua. Tinggal bagaimana kita memahaminya dan bisa sampai kepada pembuktian bahwasanya apa yang disampaikan di dalam Al-Quran itu memang pada dasarnya bersifat faktual dan aktual. Makanya kisah-kisahnya kan banyak di situ. Dan memang ya kehidupan muter-muternya di situ nanti. Suka dan duka itu semua. Oke, baik Ustadz. Tadi kan terkait dengan suka dan duka. Tadi sudah membahas sedikit mengenai duka dan sekarang mengenai suka. Kalau suka itu pasti tidak bisa dilepaskan dari yang namanya bahagia. Lah, Iya, iya. apakah manusia ini juga memang tujuan hidup di bumi, di dunia ini hanya untuk mencari kebahagiaan saja, Ustaz? Nah, ini pertanyaan yang sangat terstruktur ya. Jadi suka duka, meskipun orang itu dalam kondisi suka maupun duka, ujung-ujungnya nyari kebahagiaan. Kebahagiaan Ya. ya, betul. Memang dikatakan di dalam Al-Quran ya, kehidupan itu tidak lain dan tidak bukan adalah mataul gurur, permainan yang menipu kalau kita tidak tahu tujuannya. Ya. Nah, dan kita dibolehkan mencari kebahagiaan di dunia ini, dibolehkan. Meskipun nanti kalau menurut Al-Quran kebahagiaan yang asli, yang yang hakiki itu setelah garis finish, yaitu setelah hidup kita di dunia ini. Ya. Berarti jika ada yang mengira, oh di dalam Islam itu kebahagiaan itu hanya di akhirat, tidak. Boleh, bisa dirasakan, dialami di dunia ini. Tetapi kebahagiaan yang harus disadari itu bersifat sementara, bukan kebahagiaan yang sebenarnya, karena kebahagiaan sebenarnya adalah di akhirat. Al-Quran tadi menyatakan mataul gurur, kebahagiaan ataupun permainan, hidup itu permainan, jangan sampai menipu kita. Ya, gitu. Jadi boleh merasakan ataupun mencari kebahagiaan, tapi ingat itu bukan uh, apa final end, ya, bukan akhir dari tujuan. Berarti pada intinya kebahagiaan yang ada di dunia ini masih belum final gitu ya. Betul, betul. Masih belum apa ya? Bisa paten sampai seterusnya gitu ya. Ya, betul. Jadi masih ada kehidupan lain. Baik Ustadz, ini sangat menarik sekali. Tapi kita harus istirahat dulu sebentar. Untuk pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetap di Kalbu Kajian Malam Sabtu. Dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang siap menghadapi era revolusi industri 4.0 dan society 5.0, SMA Muhammadiyah 10 GKB Gersik pada tahun ke-6 memantapkan diri sebagai sekolah riset yang mampu bersaing secara global. Pada tahun ini, siswa-siswi SMA Muhammadiyah 10 GKB Gersik telah berhasil menorehkan prestasi yang membanggakan dengan mendapatkan 14 prestasi karya ilmiah tingkat nasional dan 2 prestasi tingkat internasional. Dengan diresmikannya branding sekolah riset, SMA Muhammadiyah 10 GKB Gersik diharapkan mampu mencetak peneliti muda yang bersikap ilmiah, mandiri, dan bertanggung jawab.
Oke, baik. Kembali lagi dengan kami. Baik Ustadz, kita menyambung mengenai pembahasan kita tadi. Bahwasanya kita tadi juga sudah membahas panjang lebar mengenai titik kebahagiaan di dunia ini. Bahwasanya memang ternyata kebahagiaan di dunia ini masih belum final gitu Ustadz. Lah, dari pembahasan kebahagiaan ini, apakah ada perbedaan Ustadz mengenai kebahagiaan menurut agama Islam dengan kebahagiaan yang memang kadang orang rasakan sebagai ya seperti hawa nafsu gitu Ustaz. Terkadang orang yang memiliki hawa nafsu kemudian dan sudah mendapatkan hal itu merasa bahagia. Nah, itu apakah bahagia itu seperti itu atau seperti apa Ustaz? Oke. Ah, di ini ada kaitan sangat erat dengan kejiwaan manusia itu sendiri dan bagaimana ia menghayati ataupun memahami arti dari kebahagiaan itu sendiri. Meskipun ini nanti kita akan bahas secara detail di pembahasan yang lainnya, ya. Tapi berkaitan dengan apa yang saya maksud sebagai bocoran kebenaran, ya. Al-Quran sebagai penuntun hidup umat Muslim, ya, dari berbagai golongan, berbagai tingkatan, ya, bahwasanya mengatakan kalau manusia itu adalah makhluk yang akan selalu berusaha mencari kesenangan hidup. Nah, kalau berkaitan dengan pertanyaan tadi ya, bahasanya ada yang merasakan bahagia dan akhirnya mengatakan saya sudah bahagia. Nah, kalau penjelasan saya tadi sebelum kita break ya, iklan tadi, ya, sudah saya nyatakan indikator ataupun kebahagiaan yang sesuai menurut Tuhan itu sendiri, ya, di dalam wahyu-wahyunya manusia dibolehkan merasakan bahagia, mencari kebahagiaan di dunia ini, tapi dengan satu keyakinan dan pemahaman bukan sebagai kebahagiaan hakiki. Jadi tidak apa-apa orang, oh saya sudah bahagia, loh nggak apa-apa orang ngomong kayak gitu, dan dia merasa bahagia tidak apa-apa, asal tidak boleh diyakini itu sebagai bahagia yang sebenarnya. Akhirnya hurur tadi menipu, oh dikira ya inilah kebahagiaan yang sesungguhnya, Padahal tidak. padahal tidak. Untuk pernyataannya dia boleh mengatakan saya bahagia punya handphone, saya bahagia punya ini, tidak apa-apa, tidak salah, ya. Tapi yang salah adalah ketika itu dijadikan sebagai keyakinan kebahagiaan yang sebenarnya. Intinya adalah kebahagiaan di dunia ini adalah sebagai transitory, ya, sebagai apa kayak sebagai lompatan, ya, Batu loncatan. batu loncatan, nah gitu saja. Oke, baik. Menarik sekali Ustadz membahas mengenai bocoran kebenaran. Nah, ini tadi kan kita sudah membahas panjang lebar nih mengenai banyak hal yang berkaitan dengan bocoran kebenaran. Nah, kalau memang bocoran kebenaran itu ada, lantas siapakah yang membawa bocoran tersebut? Dan Nah, dari manakah bocoran itu berada? Yang membawanya itu siapa? ini berarti kita akan membahas kembali ya tentang agama itu sendiri ya. Kenapa agama itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, ya, Tuhan pencipta segala makhluk, ya. Sekali lagi, kalau tanpa adanya pemberitahuan kita akan kayak linglung gitu. Tidak tahu tujuan hidup. Nah, ketika diberikan informasi tersebut, otomatis harus melalui utusan. Nah, dan ini adalah kekuatan ataupun kunci dari agama Islam itu sendiri. Ini karena audien kita insya Allah para muslim ya. Jadi jawaban saya pernyataan ini semoga tidak disalahpahami ya. Bahasanya kebenaran agama Islam kuncinya adalah terletak di si pembawa agama Islam itu sendiri. Jadi Nabi Muhammad SAW itu bukan pencipta agama, tapi pembawa. Pembawa. Makanya dikatakan Rasul, penyampai. Ya. Nah, kita bisa tes kalau anda
benar enggak dia itu utusan Tuhan? Bisa dites. Ditesnya apa? Mungkin kalau si A atau si A fulan dengan fulanah gitu ya, ataupun siapa namanya gitu, si A dengan si B. Kalau si A sudah berkawan dekat dengan si B dan memang tidak diketahui, dan memang diketahui bahwasanya si A belum pernah sekalipun berbohong, pasti dia yakin atas informasi yang ia bawa. Tapi ternyata diketahui kalau ia pernah berbohong, secara manusiawi pasti tidak percaya. Makanya di dalam surat Al-Ikhlas, ya, kalau itu berkaitan dengan Tuhan itu sendiri, apakah Tuhan itu memang yang sebagaimana dikatakan dalam Islam, itu bisa kalau berkaitan dengan utusannya, kita ketahui Nabi SAW memiliki sifat wajib utama, ya. Sidik, amanah, tabligh, ataupun dibalik fatona, tabligh, ya. Sidik, pembawa, yang dikatakan Nabi, pembawa risalah ataupun wahyu-wahyu Tuhan, itu harus sidik. Dia dikenal memang jujur, ya, jujur. Kalau Nabi Muhammad SAW itu pernah diketahui sedikit sekali, bahkan satu, bohong, tidak berfungsilah agama ini. Nah, kemudian amanah, dia bisa dipercaya, dan sejarah membuktikan, ya, bahwasanya bahkan namanya Nabi Muhammad SAW itu, ya, menitipkan harta bendanya di rumah Nabi Muhammad SAW. Dan memang Nabi Muhammad sejak kecil sudah dikenal sebagai Al-Amin, bisa dipercaya. Dua, ini filternya. Yang ketiga, dia tabligh, mampu untuk memberikan penjelasan, mampu mengayomi, mampu memberikan ketenangan, ya, tabligh. Memiliki kemampuan untuk menyampaikan banyak hal, ya, bahkan hal-hal yang tidak diketahui bisa disampaikan dengan begitu masuk akal. Dan yang terakhir adalah fatona, untuk bisa menyampaikan, dia harus memiliki kecerdasan. Dan contoh yang paling terjadi pertikaian, perebutan siapa yang berhak untuk meletakkan kembali batu Hajar Aswad yang sekarang ada di Ka'bah itu. Dulu kan kobilah-kobilah, grup-grup itu geng-gengan. Siapa ini yang boleh untuk meletakkan kembali? Karena ada unsur praktis. Tetap kobilah saya. Dipercayakanlah kepada sosok anak muda, yaitu yang bernama Muhammad. Waktu itu belum menjadi nabi. Dengan kecerdasannya, biar semua mendapat jatah mengangkat, dipaparkanlah serbannya. Akhirnya setiap kabilah disuruh megang ujung-ujungnya. Dan dengan kecerdasannya pula Nabi Muhammad, ini bukan menipu, akhirnya ketika sampai ke Ka'bah, Nabi Muhammad yang meletakkan. Nah, inilah, kalau keempat ini ada kecacatan, batal. Agama ini batal. Dan untuk memberikan keyakinan kepada kita ataupun bukti bahwasanya beliau itu adalah utusan, dan sehingga apa yang beliau bawa itu memang benar-benar sifatnya itu mutlak, karena kebenaran dari Tuhan itu pasti mutlak, ya. Diseleksi bagi ini. Kalau memang keempatnya ini memenuhi syarat, berarti layaklah kita untuk mempercayainya. Tapi sepertinya tidak mungkin ini, Ustaz. Tidak mungkin dalam artian Tidak ada Tuhan lain selain Nabi Muhammad yang terakhir memang. Nabi, ya. Iya, Ya, Nabi. ya, betul. Berarti pada intinya bocoran kebenaran tersebut itu dibawa oleh Nabi Muhammad Betul, Gitu ya. betul. Ya, sebagai utusan Tuhan. sebagai utusan Jadi kalau Tuhan. ada orang yang mengaku saya nabi, saya rasul, cek aja empat ini. Iya, soalnya terutama di Indonesia ini banyak sekali, Ustaz, orang-orang yang menganggap dirinya itu Tuhan. Dikarenakan apa? Karena memang Nabi ya. oh ya, nabi. Nabi, ya. Mohon maaf.
nabi karena mereka menganggap tidur terus kemudian bermimpi Oh, betul, betul. dibisiki sama Tuhan katanya. Dan kemudian mereka menganggap saya ini nabi gitu. Iya, Saya nabi yang terakhir lah itu. dapat mimpi gitu ya. Iya, Gitu. dapat wahyu dari Tuhan. Sebenarnya simple kan ya. Tentang nabi belum ya? Belum ya? Belum. Belum pernah. Kepada pemirsa yang ada di rumah, eh, sebenarnya untuk mengcounter, untuk membatalkan kenabian seseorang yang mengaku-ngaku sebagai nabi itu simple. Kalau nabi, makanya Nabi Muhammad tidak bisa baca tulis karena kemampuan baca tulisnya dikunci oleh Allah. Dikunci oleh Allah, bukan tidak bisa. Masa nulis alif saja tidak bisa? Dikunci oleh Allah. Bisa, karena tidak mungkin dengan sifat yang fatona, yang cerdas itu tidak bisa menulis huruf alif Betul. lurus saja nggak bisa, ataupun ba dikasih, masa nggak bisa. Tapi dikunci oleh Allah. Karena apa? Dengan tujuan yang sangat-sangat mulia. Jika seorang nabi itu bisa baca nulis, terutama Nabi Muhammad SAW ya, bisa baca tulis, berarti Al-Quran bisa dituduh sebagai karangannya Nabi Muhammad. Betul sekali. Padahal dalam surat An-Najm katakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apapun yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah atas dorongan hawa nafsu. Oke. Nah, sekarang bisa bayangkan nabi-nabi itu yang nabi-nabi palsu. Dites, namamu siapa? Si A. Coba tulis. Nah, berarti dia bukan nabi, dia bisa nulis. Jadi bisa jadi nanti wahyu yang dianggap dia itu Karangan dia gitu loh. Berarti pada intinya pembawa bocoran itu adalah Nabi Muhammad dan bocoran itu bisa bentuk dalam kitab suci Al-Qur'an gitu Ustaz. Dalam konteks agama kita Iya. ya bocorannya itu dikekalkan dalam bentuk kitab suci yaitu Kitab suci Al-Quran. Al-Qur'an. Dan memang kitab suci Al-Qur'an itu sudah sangat teruji kebenarannya Ustaz. Betul, betul. Karena kalau dipikir secara logika manusia pun untuk pengarang seperti itu tidak mungkin sebenarnya Ustaz. Betul. Tidak Dan mungkin. sudah banyak ya sejak zamannya Nabi pun ada yang ngaku-ngaku mendapat wahyu. Ternyata isinya hanya indah secara bahasa tapi maknanya kosong. Maknanya kosong. Ya, Ustaz. Ya, betul, gitu. Berarti memang Al-Quran ini adalah sebagai penyempurna dan juga sebagai bocoran kita sebagai umat Muslim gitu Ustaz. Iya, Agar kita tahu kebenaran yang hakiki itu seperti apa, betul. tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh agama gitu Betul, Ustaz. iya. Baik Ustaz, sebenarnya banyak sekali Ustaz pertanyaan-pertanyaan mengenai bocoran-bocoran kebenaran. Namun kita break dulu sebentar. Oke. Dan untuk pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetap di Kalbu Kajian Malam Sabtu. Pembangkit listrik tenaga surya merupakan bentuk pemanfaatan salah satu sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Tanggal 21 September 2020, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia mempercayakan SMA Muhammadiyah 10 GKB Gersik untuk mengembangkan PLTS di lingkungannya. PLTS yang terletak di lantai 6 SMA Muhammadiyah 10 GKB Gersik telah berhasil diuji coba dengan disaksikan oleh anggota DPR RI Profesor Dr. Zainuddin Maliki MSI dan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Dr. Taufikullah Ahmadi MPDI. Sebanyak 76 panel dengan kemampuan menghasilkan energi listrik sampai dengan 25 kW peak. Adanya PLTS ini diharapkan dapat mengurangi beban listrik secara nasional, terutama di lingkungan pendidikan SMA Muhammadiyah 10 GKB Gersik. Oke, baik pemirsa, kembali lagi
di acara kajian kalbu. Baik Ustadz, kita lanjut pembahasan kita yang tadi mengenai kebenaran, bocoran kebenaran, yang dimana ternyata bocoran itu dibawa oleh Nabi Muhammad dan bentuk bocoran itu adalah berupa kitab suci Al-Quran. Nah, terkait dengan bocoran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, itu pasti kan ada yang memberi. Nah, bisa dikatakan yang memberi pasti Tuhan, yaitu Allah. Nah, apakah memang Tuhan itu berniat memberikan bocoran kepada kita atau seperti apa, Ustaz? Oh, ini pertanyaan yang sangat menarik dan tricky gitu ya. Kalau kita tidak bisa sana dalam memahaminya, akan mudah untuk apa membingungkan ya. Karena ini sudah kayak menanyakan tentang skenario dalam sebuah drama atau film gitu ya. Emang apakah benar sutradaranya ingin sedemikian? Kan gitu. Ya ini menarik ya. Biasanya memang kadang-kala kalau orang-orang yang skeptis ya, yang penuh dengan keraguan, kan bisa jadi Tuhan kan kalau Tuhan itu sayang langsung aja. Kan ya. Katanya Tuhan itu sayang, kenapa kok harus ada yang peperangan apa semua? Karena juga intinya tadi mencari kebahagiaan gitu ya. Nah, apakah Tuhan itu memang sengaja memberikan bocorannya? Karena Tuhan pada intinya, ini yang kita pahami dari Al-Quran itu sendiri, kalaulah Tuhan Allah Subhanahu wa taala ya, sebagai pencipta yang sebenarnya ya, kalau menginginkan semuanya sebagaimana yang diinginkan oleh yang diciptakan, karena manusia banyak keinginannya ya. Andaikan dituruti ya bisa saja, karena Allah Maha Kuasa dan Maha Berkehendak. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita pahami ya, itu seolah-olah menginginkan bahwasanya apa? Manusia sadari dirimu bahwasanya kamu itu tidak memiliki kuasa. Memang kamu sudah saya ciptakan dengan akal yang begitu canggih ya. Tapi ingat, itu ada keterbatasannya. Nah, sebenarnya kalau kita pahami dengan bijaksana, mengapa kok Tuhan sampai seolah-olah membuat skenario yang sedemikian? Ya, ujung-ujungnya menginginkan kita yang telah diberi potensi dengan akal kita yang hebat ini, akhirnya kita bisa bahkan teknologi sekarang yang tidak pernah dibayangkan sebelum-sebelumnya sudah ada ya, sekarang itu ternyata tidak mampu. Banyak keterbatasan. Ya, banyak keterbatasan, dan memang Tuhan menginginkan sebenarnya dengan ini semua, manusia sadari. Ya. Kalau tanpa aku nggak akan tahu tujuan hidup. Cobalah akhirnya nanti pergi ke Mars atau di planet lain. Ternyata kalau bensinnya habis nggak balik. Ya kan? Bensinnya habis nggak balik. Ternyata pun ada ketakutan juga. Mau hidup di bulan berapa lama aja, memang bisa nyampe ke bulan, tapi nanti di sana nggak bisa hidup, nggak usah di bulan, di gunung yang paling tinggi saja, Gunung Everest, memang sudah banyak yang sampai dan juga banyak yang nggak bisa balik. Nggak usah jauh-jauh di planet lain, di ujung katanya yang tempat paling tinggi, kita tidak bisa membuat ataupun mengolah kehidupan di sana. Ternyata memang manusia itu tidak diberikan bocoran yang sedemikian, tetap akan mencari kalau bisa melebihi batas. Dan inilah yang sangat kita sayangkan ya. Al-Quran sendiri sudah jauh-jauh hari menyatakan manusia, dalam surat Yunus sudah dinyatakan, manusia, ingatlah segala sesuatu itu ada batasan. Kalau kelewatan batas sesat. Tapi sekarang lihat semua, bahkan umat muslim berlomba-lomba kalau bisa melebihi batas. Padahal kalau kita jalan melebihi batas jatuh. Inilah yang memang kita harus kembali dengan pemahaman ataupun cara berpikir yang sesuai dengan
Kalau bahasa saya tadi ya, bocoran kebenaran itu sendiri. Karena kebenaran kalau yang dicari manusia itu memang seolah-olah wah gitu. Tapi ujung-ujungnya hanya bersifat relatif. Benar enggak? Benar enggak? Akhirnya Tuhan memberikan kebenaran yang sifatnya absolut, Yang hakiki. yang hakiki. Makanya di awal-awal sudah dijelaskan la raiba fi, tidak ada keraguan. Karena manusia memang dipenuhi dengan keraguan. Oke. Menarik sekali Ustadz. Baik pemirsa, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara pada malam hari ini. Ustadz, sebelum saya tutup mungkin bisa dijelaskan mengenai inti dari materi kita pada malam hari ini Ustadz, kepada pemirsa. Ya pemirsa yang di rumah, izinkan saya memberikan ulasan singkat ya, inti dari materi yang saya sampaikan pada malam ini ya, bahwasanya kebenaran itu bisa dicari. Kebenaran itu bisa dicari. Tapi kalau yang mencari manusia, karena manusia pun tidak tahu dari mana dia, akan tetap mencari-cari kebenaran itu sendiri. Dan efeknya sebagaimana yang kita saksikan dalam kehidupan kita ya, sekarang banyak versi kebenaran. Ya, fungsi dari kebenaran dari Tuhan secara langsung itu adalah sebagai penengah, karena sifatnya adalah absolut, mutlak, sebagaimana roda kalau saya buat analogi gitu ya. Ini selalu berputar pada posisi, tapi lihat aksisnya, tengahnya selalu di tengah. Dan inilah kebenaran yang datangnya dari wahyu itu sendiri. Dan bisa dites kebenarannya. Inilah tugasnya manusia, untuk membuktikan kebenaran itu. Itu. Dan alhamdulillah kita patut ataupun bersyukur ya sebagai umat muslim, meskipun ya, kita bersyukur tapi juga menyayangkan ya. Bersyukurnya apa? Para saintis dunia banyak yang akhirnya merasa terpanggil dan akhirnya kembali kepada kondisi awal, yaitu Islam ya, dengan menemukan bukti-bukti kebenaran yang sudah tercatat di dalam kitab suci Al-Quran. Dan yang sangat disayangkan ya, umat muslim sendiri yang dari kecil sudah syahadatnya diantar oleh kedua orang tua. Kalau mu'alaf dia memiliki sertifikat syahadat, kita nggak punya ya. Iya, Kita nggak punya. Yang sangat disayangkan adalah ya kebanyakan dari kita sebagai seorang muslim ya, sedikit sekali yang mau ataupun menginginkan dirinya untuk membuktikan kebenaran yang ada di Al-Quran. Oke. Kita lihat para saintis ya, rata-rata non muslim, tapi akhirnya terpanggil hatinya dan mengakui kebenaran Al-Quran. Ternyata sudah ada 1400 tahun yang lalu. Akhirnya mereka masuk Islam. Banyaklah bisa mbak-mbak ataupun mas-mas yang ada di rumah, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di rumah, bisa dicek di YouTube kisah-kisah para mu'alaf itu. Rata-rata mereka menemukan kebenaran, membuktikan akhirnya, oh iya, benar. Itu tidak mungkin kalau tidak dari Tuhan Sang Pencipta alam. Oke, luar biasa Ustadz. Baik pemirsa, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara pada malam hari ini. Itu tadi pemaparan dari kita untuk materi kalbu pada malam hari ini. Saya sebagai host dan Ustadz Fikri Salah sebagai pemateri pada malam hari ini mohon undur diri apabila kami terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawa Timur, provinsi dengan penduduk 40 juta jiwa ini memiliki potensi besar sebagai ladang dakwah persyarikatan Muhammadiyah, terutama di bidang audiovisual. 38 pimpinan daerah kabupaten kota menjadi modal utama menggerakkan dakwah Muhammadiyah di pelosok Jawa Timur. Dan insya Allah,
TV-mu akan mengudara di Jawa Timur melalui kanal multiplatform dengan menyajikan program-program unggulan yang menyuguhkan konten lokal. Di antaranya, Berita TV-mu Jawa Timur, informasi yang menyajikan berita aktivitas Persyarikatan Muhammadiyah di Jawa Timur. Islam on the Street, program religi on the spot yang mengupas masalah agama dengan ringan bersama warga dan pakar. Ta'awun, program reality show filantropi, bekerja sama dengan Lazismu yang akan mengangkat program unggulan Lazismu di daerah-daerah. TV-mu Jawa Timur akan dipancarkan dari stasiun Muhammadiyah Gresik Kota Baru atau Mugep. Kami menyebutnya TV-mu Jawa Timur Stasiun Mugep Gresik. Pemirsa, terimalah kehadiran kami sebagai bagian dari Muhammadiyah Official Broadcaster. Bismillahirrahmanirrahim. TV-mu Jatim, Stasiun Mugep Gresik. Beyond Ordinary TV Station.